Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia umur dan kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban subuh kita di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini. Sebagaimana kebiasaan kita, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar kehidupan dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai pada bab ma jaa fi dzikri khatami Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang cincinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peninggalan dan yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatam. Adalah beliau memiliki dan memakai cincin. Namun ulama kita berbeda pendapat terkait dengan memakai cincin. Sebagian ulama kita menyebutkan hukumnya sunnah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai cincin. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya mubah saja, tidak sampai sunnah. Kenapa tidak dikatakan sunnah dan hanya boleh saja? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin itu ada tujuannya. Wa nabiyuna ittakhadhal khatama fi waqtin mutaakhirin ba'da hijratihi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pakai cincin itu pada tahun ke-6 Hijriah. 13 tahun Nabi di Mekah ditambah 6 tahun di Madinah, itu 19 tahun. Itu beliau tidak pernah pakai cincin. Nanti pakai cincinnya pada tahun ke-6 Hijriah. Ittakhadhuhu fi awakhiri as-sanah as-sadisah lil hijrah. Beliau nanti memakai cincin di penghujung tahun ke-6 Hijriah. Kenapa? Karena ada kebutuhan saat itu. Indama bada'a yuqatibul muluk bid-da'wati ila dinillah. Yaitu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sudah mulai berkorespondensi, mengirim surat kepada raja-raja yang ada di masa itu. Falamma arada an yaktuba ila Rum, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengirim surat kepada Kaisar Romawi, qila lahu, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum la yaqra'una kitaban, sesungguhnya orang-orang Romawi itu sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya formalitas. Mereka tidak akan mau membaca surat illa an yakuna mahtuman, kecuali surat itu sudah distempel. Fattakhadha hina idin al-khatam, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan cincin sekaligus stempel. Jadi ada alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu untuk memakai cincin, ya, bukan hanya sekedar perhiasan yang melengket di jari, tapi ada kebutuhan untuk digunakan sebagai stempel. Ya, karena yang ditemani Nabi surat menyurat ini bukan kerabat dan kenalan beliau, tetapi para raja. Kaisar Romawi, Kisra Persia, Mukaukis Mesir, Najasyi di Afrika, Raja Umar dan yang lainnya. Maka sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW kebiasaan raja-raja itu, terutama Kaisar Romawi, mereka tidak mau membaca surat kalau tidak distempel. Ya, mereka sangat perhatian dengan hal yang sifatnya formalitas, apalagi surat ini kepada rajanya. Maka karena tujuan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat cincin yang difungsikan sebagai surat, sebagai stempel. Namun ini dijawab oleh ulama yang mengatakan sunnah. Ia mengatakan banyak sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti Rasulullah dan tidak ada kebutuhan untuk dijadikan sebagai stempel. Ya, banyak sekali sahabat yang punya cincin, memakai cincin, bahkan di antara mereka ada yang meninggal, jenazahnya itu dikenali dari cincin yang biasa ia pakai. Menantu Nabi, anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rata-rata juga memakai cincin. Makanya ulama mengatakan sunnah. Mereka ini sahabat tidak ada kebutuhan untuk dijadikan sebagai stempel, tetapi mereka tetap juga memakai cincin. Ya, makanya ini diantara yang dipilih oleh Imam Nawawi tentang sunnahnya memakai cincin dengan syarat dan ketentuan. Walihada fassala ba'du ahli ilmi fi hukmi ittikhadil khatam. Sebagian ulama kita itu merinci, faqalu idza kana li hajatin li kaunihi mathalan qadiyan aw mas'ulan yahtaju ila al-khatam fa huwa binisbati ilaihi sunnah. Ada yang merinci kalau ia adalah seorang yang butuh atau seorang hakim, seorang pemimpin, maka hukumnya sunnah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma idza kana min ghairi hajati fa innahu yakunu mubahan. Ya, kalau tidak ada kebutuhan sebagaimana Nabi sebelumnya, maka hukumnya hanya boleh saja. Ya, tidak sampai sunnah. Jadi perbedaan pendapatnya hanya sunnah atau mubah. Ya, tidak ada yang sampai mengatakan haram, apalagi melarang untuk memakai cincin. Yang menjadi mahal nizah, ya, titik tengkar di kalangan ulama kita, apakah cincin ini sunnah, mendapatkan pahala kalau memakainya, atau sekedarnya boleh saja, ya, boleh saja untuk dikenakan. Ya. Yang kita ambil pelajaran jamaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu tidak mempersulit sesuatu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa beradaptasi dengan sesuatu tersebut, maka beliau mengikut saja. Dia tidak terlalu mau membuat susah. Apa dari hadis tadi jemaah sekalian? Saat sahabat mengusulkan bahwa orang-orang luar itu, orang-orang asing itu, bangsa lain itu dia tidak mau membaca surat kalau tidak ada stempelnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beradaptasi. Ya, kalau begitu ternyata modelnya orang bermuamalah surat menyurat, ya sudah kita mengikut saja. Nabi minta juga dibuatkan stempel. Nabi, nah ini kan bukan kebiasaan Islam. Ini kan kebiasaan bangsa lain. Untuk apa kita ikut-ikutan dengan mereka? Tidak. Nabi tidak ingin mempersulit, Nabi tidak ingin mempersusah, ya sudah. Ya kalau itu keinginan mereka, ya itu kebiasaan mereka, kita mengikut saja. Nabi juga minta dibuatkan stempel. Kenapa jemaah sekalian? Ya, padahal ini bukan kebiasaannya orang Arab. Ya. Orang Arab tidak perlu stempel dalam suratnya dahulu. Nah, ini kebiasaannya orang Romawi, penting dan perlu untuk hal-hal yang sifatnya formalitas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak hal yang seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dibuatkan juga untuk beliau cincin yang digunakan sebagai stempel. Ya, maka mungkin dalam kehidupan kita juga ada hal-hal yang mungkin bukan kebiasaan kita, tetapi kita akan berinteraksi dengan orang lain, hadir di majelis atau di acara tertentu yang bukan kebiasaan kita, maka tidak mengapa kita beradaptasi. Mungkin kita hadir di suatu acara, misalnya kebiasaannya orang itu di situ pakai dasi, sementara kita mungkin selama ini tidak pernah pakai dasi atau tidak ada dasi kita, maka tidak usah foto. Nah, saya tidak biasa pakai dasi, saya pakai baju koko misalnya, atau pakai sarung misalnya. Kebiasaan saya itu misalnya pakai jubah. Saya tidak biasa pakai jas sama dasi. Nah, ini tidak usah mempersulit diri jamaah sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang bisa diikuti tidak berbeda dengan orang yang sudah itu saja. Beliau minta dibuatkan cincin atau beliau dibuatkan cincin. Ya mungkin ada kondisi-kondisi tertentu juga kita seperti itu, jamaah sekalian. Kebiasaannya orang mungkin selama ini ya kita tidak pernah pakai jas atau pakai dasi, tapi kita mau hadir acara tertentu. Kemudian ada yang kasih masukan, biasanya itu kalau acara seperti itu, ya kita dipanggil misalnya sama presiden menghadap, itu harus pakai dasi, pakai sepatu pantofel. Ya. Orang itu kalau ke Kertanegara misalnya, itu pakai batik, ya. Pakai sepatu pantofel. Mungkin kita sampai tidak punya baju batik misalnya, maka tidak mengapa kita menyesuaikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini tidak dikatakan sebagai tasyabbuh. Ya, karena kan biasa selalu ada hadis yang dikutip, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia bagian dari kaum itu. Ini kata ulama kita, ini hanya menyangkut pada hal-hal yang merupakan kekhususan pada suatu kaum yang berkaitan dengan kekhususan pada agamanya. Itu yang tidak boleh. Ya, kalau ada kekhususan pada agama tertentu, misalnya pakaiannya, ya, itu tidak boleh diserupai. Atau ada atribut khusus pada agama tertentu, ini yang tidak boleh. Tapi dalam perkara yang biasa dipakai oleh masyarakat dan itu umum hukumnya, bukan merupakan kekhasan agama tertentu, maka ini tidak mengapa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak dikatakan sebagai tasyabbuh. Karena berapa banyak dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab. Pada waktu Madinah akan dikepung
pada peristiwa Ahzab, Nabi SAW rapat dengan sahabat-sahabat ini gimana caranya. Madinah akan dikepung oleh 10.000 orang dari kalangan Quraisy, Bani Nadir, dan Ghatafan, Bani Murrah, dan yang lainnya. Ada sahabat Nabi yang non Arab, orang Persia, namanya Salman. Ya Rasulullah, kunna bi'ardil Faris idza usirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, dahulu kami di Persia, kalau kami dikepung maka kami menggali parit. Kami biasa terlibat perang besar. Kalau kami dikepung maka kami menggali parit, galiannya itu diangkat ke sisi kami sekaligus menjadi benteng. Ini bukan kebiasaan orang Arab, langsung diadopsi oleh Nabi SAW. Langsung Nabi bagi sahabatnya gotong royong untuk menggali khandaq, menggali parit di kota Madinah. Padahal itu bukan kebiasaan orang Arab, kebiasaannya orang Persia. Makanya saat datang 10.000 ini kaget, ternyata Madinah ini sudah dipagari dengan parit. Sampai Abu Sufyan mengatakan, wallahi hadza laysa min khidaiha. Demi Allah, ini bukan kebiasaannya orang Arab. Itu Nabi adopsi dari bangsa lain, ya, dari orang-orang Majusi, orang-orang Persia, yang orang-orang Zoroaster sebelumnya. Tapi bukan menyangkut masalah kekhasan agama. Yang menggali parit tidak ada hubungannya dengan ritual agama atau kekhasan agama tertentu. Ia hanya pada tujuan melindungi kota dan ada masalahnya, ada manfaatnya. Makanya Nabi adopsi. Nabi SAW dalam perkara pakaian, ada kadang-kadang sahabat Nabi pulang dari safar membawa oleh-oleh dari tempat tersebut. Ada yang bawa mantel Romawi, ada yang bawa baju Yaman. Nabi terima semuanya dan Nabi pakai. Nabi tunjukkan kepada sahabatnya, jemaah sekalian. Kenapa? Karena ini tadi, ini tidak menyangkut mengenai kekhasan agama tertentu. Ini umum saja sifatnya dan boleh dimanfaatkan, boleh untuk digunakan. Ya, makanya tidak tepat setiap yang datang dari luar itu, dari asing itu, kemudian ditolak dengan alasan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Dan berapa banyak jemaah sekalian sebenarnya dalam kehidupan kita ini kita adopsi dari orang-orang asing. Ya, model pembelajaran, ya, dahulu di masa Nabi sampai ulama-ulama kita modelnya itu model halaqah saja. Ya, model istilahnya orang itu maka ditudang, guru duduk, murid-muridnya semua, ya, semuanya berkumpul mengitari. Ya, nanti belakangan kemudian orang kenal sistem belajar di kelas, ada papan tulis, ada bangku, ada sistem pengabsenan yang rapi, ya, ada sistem controlling nilai, ya, evaluasi dan seterusnya. Ini diadopsi jamaah sekalian karena ada manfaat. Termasuk dalam perkara pakaian dulu. Ya, dulu ulama-ulama kita pakai sarung. Ya, makanya sempat heboh tatkala ulama-ulama Muhammadiyah misalnya memakai bangkolun, ya, memakai celana panjang yang biasa dipakai oleh Belanda. Ya, itu sempat muncul wacana di situ, siapa yang menyerupai suatu kaum, ia bagian dari kaum tersebut. Tetapi kembali kepada yang tadi, bahwa ini bukan menyangkut kekhasan agamanya. Ini sekedar pakaian saja yang biasa dipakai oleh kecuali kalau memakai atribut yang merupakan kekhasan agama tertentu, itu yang tidak boleh. Karena itu menyangkut kekhasan agama tertentu. Kalau selainnya jamaah sekalian dalam perkara muamalah, dalam perkara kehidupan, maka ini tidak menambah. Hadis yang pertama jemaah sekalian yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam bab ini, beliau mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik, beliau mengatakan
kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warikin, adalah cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian, adapun mata cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Habasyi, itu akik dari Habasya. Ada yang mengatakan akik Yaman yang berwarna hitam dinamakan akik Habasya. Ada yang mengatakan memang akik ini asalnya dari Afrika. Hadis ini jamaah sekalian memberikan informasi tentang sifat cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari perak, dan ini kesepakatan ulama kita bolehnya laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari perak, karena itu yang digunakan oleh Nabi, diikuti pula oleh sahabat-sahabat beliau. Sekiranya hal ini tidak boleh atau merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mungkin diikuti oleh selain beliau, oleh para sahabatnya. Ini kesepakatan ulama kita bolehnya laki-laki itu menggunakan cincin perak. Sebagaimana juga ulama kita menyebutkan tentang diharamkannya bagi laki-laki untuk menggunakan cincin dari emas. Ya, dan hadisnya begitu banyak yang masih teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya yang menggunakan cincin emas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melempar. Ya. Kemudian karena disuruh Habasyian, ya, cincinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan polos seperti cincin nikah, tapi ada batunya, ada mata cincinnya. Dan itulah yang digunakan, difungsikan sebagai juga stempel, mata cincin sekaligus sebagai stempel. Bagaimana dengan cincin besi selain daripada perak dan emas? Sebagian ulama kita membolehkannya. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata jumhur, dalilnya itu dalil tentang orang yang disuruh mencari mahar. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orangnya miskin, mau menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencari mahar apa saja yang berharga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau khataman min hadid, meskipun itu cincin dari besi. Nah, ini digunakan dalil berarti bolehnya laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari besi selain daripada emas. Ya, kalau perak dia merupakan kesepakatan ulama kita. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishr an Nafi' an Ibnu Umar, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat atau dijadikan cincin untuk beliau yang terbuat dari perak. Fakana yahtimu bihi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gunakan sebagai khatam, sebagai stempel. Wala yalbasuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenakannya, hanya sekadar sebagai stempel saja. Ini informasi baru ya Pak sekalian, bahwa kadang-kadang Nabi itu tidak selalu memakai cincinnya. Kadang-kadang beliau tidak pakai dan hanya digunakan sebagai stempel kok saja. Meskipun dalam riwayat yang lain, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenakan. Ini riwayat Ibnu Umar menguatkan riwayat Anas bin Malik
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak. Ya, cincin inilah jamaah sekalian, cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat Nabi wafat diambil alih diteruskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat diwariskan oleh Umar sebagai pemimpin. Saat Umar wafat, cincin ini diwariskan oleh Utsman turun-temurun kepada setiap pemimpin kaum muslimin saat itu. Nah, di masa Utsman ini ia pernah duduk-duduk di pinggir sumur Aris dekat Masjid Kuba. Ya, beliau duduk-duduk di situ dan memain-mainkan cincinnya, ternyata terjatuh ke dalam sumur. Utsman mengerahkan orang-orang di masanya untuk menguras sumur itu, tapi tidak ketemu jamaah sekalian. Ya, sampai sekarang tidak diketemukan cincin Nabi tersebut. Itu terakhir yang memakainya adalah menantu beliau Utsman bin Affan, dan jatuh di sumur Aris di dekat Masjid Kuba. Itu di dekat kiblat sebelah kanan. Ya, sekarang ya pemerintah Arab Saudi sudah memberikan tanda, yaitu tegel berbentuk bundar, berbentuk lingkaran, ya, di dekat Masjid Kuba. Di situ dulu sumur Aris, sumur yang biasa dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa duduk di pinggirnya. Ya, karena di situ ada kebun kurma. Ya, karena Nabi kalau mau rehat biasa datang ke kebun kurma itu di pinggir sungai Aris. Makanya ada hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi lagi duduk di pinggir sungai Aris di dalam kebun. Maka kata Abu Musa Al-Asy'ari, saya saat itu komitmen ingin menjadi penjaga pintunya Nabi, ya, karena kebunnya itu punya pintu. Ya, tidak bisa orang masuk dari berbagai arah, hanya lewat pintunya saja. Ya, saat itu datang Abu Bakar, ya, ia minta izin mau masuk. Kata Abu Musa, saya tunggu dulu, saya tanya dulu Nabi. Ya, masuk Abu Musa, ya Rasulullah, ada Abu Bakar di depan pintu mau masuk. Kata Rasulullah, idzan lahu wa basyir lahu bil jannah, izinkan ia masuk dan berikan kabar gembira bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Datang juga Umar menyusul, ditahan sama Abu Musa Al-Asy'ari. Tunggu dulu, saya tanya Nabi. Abu Musa Al-Asy'ari juga mengatakan, ya Rasulullah, ada Umar menunggu depan pintu. Apakah kita izinkan masuk atau bagaimana? Kata Rasulullah, dan lahu wa basyir lahu bil jannah, izinkan ia masuk dan berikan kabar gembira bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Di situ dulu biasa Nabi nongkrong dalam tanda kutip, di dekat Bi'ru Aris, di dekat sumur Aris, dekat Kuba, jemaah sekalian. Ya, karena di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berziarah ke Masjid Kuba memang. Ya, karena masyiyah, bahkan kata Abdullah bin Umar, kadang-kadang Nabi itu jalan kaki. Ya, dari kendaraan jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Kalau jamaah umroh sekarang rata-rata naik bus. Ya, meskipun sudah disiapkan fasilitas mamsyah, itu tempat jalan ya juga sudah dibangun. Yang mau jalan dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba, nah, itu Nabi dulu biasa jalan kaki. Ya, di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa istirahat karena ada kebun kurma di samping Masjid Kuba itu. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari pernah menjadi penjaga pintunya. Ada Abu Bakar datang, saya tanya dulu Nabi. Ada Umar, tunggu dulu. Nah, ini pelajaran yang luar biasa jemaah sekalian, bagaimana integritas sahabat. Ya, kalau kita pikir, ya kayaknya tidak usah ditanya Nabi, karena ini mertuanya Nabi, orang yang biasa jalan bersama dengan Nabi. Untuk apa lagi konfirmasi ke Nabi? Tapi saking ia jaganya amanah, ia penjaga pintu, dia tanya dulu Nabi, diizinkan tidak masuk. Padahal Nabi biasa sama Abu Bakar, mertuanya, tapi karena sifat amanah, integritas yang dia miliki, dia masuk dulu tanya, ya Rasulullah, ada Abu Bakar menunggu, diizinkan atau bagaimana? Kata Nabi, izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira tentang surga, bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Umar juga datang, mertua yang lainnya, kata Nabi juga izinkan dia masuk. Nah, kadang-kadang kita jamaah sekalian diberikan amanah, jaga tiket misalnya. Kadang-kadang anggota jin masih masuk saja.
teman jin ini, keluarga jin. Ya, kadang-kadang juga kita kalau mau berkunjung ke tempat, telepon dulu dia biasa itu jaga tiket. Ini budaya-budaya tidak baik memang sekali. Hal-hal yang sifatnya kecil. Tapi kalau sedikit demi sedikit itu bisa ya, merusak integritas kita. Hal-hal yang dibiasakan dari hal-hal yang kecil, ya, kemudian nanti pada ujungnya akan membiasakan hal-hal yang sifatnya besar sehingga kita terbiasa melakukan pelanggaran. Abu Musa al-Asy'ari ia betul-betul menjalankan amanah. Ya, saya komitmen untuk menjaga pintu Nabi, siapapun yang datang maka ia harus dengan izin Nabi SAW kalau mau menemui Nabi. Meskipun itu mertua Nabi, meskipun itu Abu Bakar, meskipun itu Umar, Abu Musa al-Asy'ari tetap masuk menemui Nabi dan minta izin bahwa ada yang ingin menemui Rasulullah SAW. Ya. Hadis yang lain jamaah sekalian dari Anas bin Malik, kana khatamun nabi min fiddatin fassuhu min. Informasi yang lain dari Anas bin Malik, Nabi SAW itu punya cincin perak yang matanya itu juga terbuat dari perak. Nah, ini informasi yang lain jamaah sekalian. Iya. Bahwa ada cincinnya Nabi SAW dari perak dan matanya itu bukan dari akik, ya, tapi terbuat juga dari perak yang digunakan difungsikan sebagai stempel. Ya, jadi ada keterangan cincinnya Nabi itu mata cincinnya akik, ada yang keterangan bahwa Nabi punya cincin model mata cincinnya itu juga dari perak. Nah, di mana biasa Nabi SAW, ya, kalau menggunakan cincin jamaah sekalian, ya, beliau SAW itu menggunakan cincin ini dari apa namanya yang paling kecil? Kelingking. Ya, jadi Nabi SAW itu biasa memakai cincin di jari kelingking. Makanya ini yang ditakdir oleh Imam An-Nawawi. Ya, kalau orang mengikut Nabi pakai cincin itu di jari kelingkingnya. Dan Nabi SAW mengarahkan mata cincinnya itu ke dalam, bukan justru keluar. Kalau kita kan mata cincinnya mengarah keluar karena perhiasan. Kita mau tunjukkan kita. Ya. Apalagi pernah kita musim banyak cincin batu, bacan. Ya. Ya. Kita tunjukkan keluar karena memang tujuannya sebagai perhiasan. Kalau Nabi SAW memakai cincin, itu biasa beliau arahkan justru mata cincinnya ke arah dalam, ya, sehingga yang terlihat di luar itu polosnya. Nah, itu yang ditakdir oleh Imam An-Nawawi, ya, dalam riwayat-riwayat yang ada. Yang mana yang utama, apakah kanan atau kiri? Semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Sebagian ulama kita, ya, mendahulukan yang kanan karena ia dianggap sebagai perhiasan. Sebagiannya juga mengatakan boleh saja kalau kiri karena ada begitu banyak riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan ya, Nabi memakai di kiri juga, dan ada sahabat SAW juga yang memakai di tangan kiri. Ya, sama kadang kita itu jam tangan di tangan kiri atau di tangan kanan. Ya, sama saja, terserah yang mana kita. Ya, di tangan kanan atau di tangan kiri. Ya, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara hal yang melekat pada Nabi SAW yaitu perkara cincin, dan hukumnya boleh saja. Ya, yang diperdebatkan oleh ulama kita, apakah sunnah atau pahala kalau kita pakai cincin, atau kayak sesuatu yang boleh saja, boleh dipakai, boleh juga ditanggalkan, tidak apa-apa. Ya, namun ini menjadi pelajaran bagi kita betapa Nabi SAW itu mampu beradaptasi dengan kondisi di masanya. Orang surat menyurat butuh stempel, maka Nabi sudah buat. Ya, apa yang biasa dilakukan oleh orang, begitu cara amalannya orang selama tidak bertentangan dengan agama, bukan juga kekhasan agama tertentu, yang Nabi menyesuaikan. Maka kita pun belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan kita. Ya, kalau kita bisa tidak berbeda dengan orang,
Ya, tidak usah berbeda. Apa yang merupakan kebiasaan orang, maka kita bisa beradaptasi dengan itu selama tidak bertentangan dengan agama. Dan inilah sifat muruna, sifat fleksibilitas, sifat at-taisir yang memudahkan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi agama kita ini bukan mengajarkan jumud dan saklek. Pokoknya yang di luar Islam semuanya tertolak, tidak seperti itu. Yang tertolak hanya yang menyangkut mengenai kekhasan agama tertentu untuk tidak kita menyerupai diri kita dengan mereka. Adapun yang lainnya dalam perkara dunia, dalam perkara kehidupan, apalagi kalau ada manfaatnya, maka Nabi mengajarkan bagaimana Nabi SAW mengadopsi apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar orang Arab. Iya, teknologi, iya, metode pembelajaran atau apapun itu jamaah sekalian, selama yang bermanfaat, maka tidak mengapa kita mengadopsi atau menyesuaikan diri. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.